Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Ahmad Farur Rohani, MPD, Bapak Andri Kurniawan, SPD, MPD, dan teman-temanku RPL yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Wiwi Dinariati, kemudian ada Ibu Iis Rohani, kemudian ada Ibu Nurul Soida. Presentasi yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Iis Rohani dengan judul Pengaruh Media Boneka Tangan terhadap Kemampuan Bercerita Anak Usia Dini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Yang pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iit Rohani dengan NIM 249008022. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pengaruh Media Boneka Tangan terhadap Kemampuan Bercerita Anak Usia Dini. Slide selanjutnya. Silakan Bu. Latar belakang kemampuan bercerita. Jadi latar belakang untuk kemampuan bercerita yaitu merupakan bagian penting dari perkembangan bahasa ekspresif anak usia dini. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan berbicara, tetapi juga mencakup kemampuan memilih kosakata yang tepat, serta merangkai kalimat secara runtut agar cerita dapat dipahami oleh orang lain. Selain itu, kemampuan bercerita juga berkaitan dengan keberanian dan kepercayaan diri anak dalam mengungkapkan gagasan secara lisan. Selanjutnya. Identifikasi dan batasan masalah. Untuk batasan masalah itu dengan memperjelas konteks penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka bagaimana kemampuan bercerita anak usia dini di TK pengawas dan bagaimana kemampuan bercerita setelah diterapkan media boneka dan apakah pengaruh yang signifikan penggunaan media boneka terhadap kemampuan bercerita anak usia TK di pengawas 2. Slide selanjutnya. Rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya ini tentang kemampuan anak-anak bercerita, serta ungkapan dan bagaimana berpengaruhnya terhadap anak usia dini. Slide selanjutnya. Tujuan penelitian. Yaitu tujuan penelitiannya mengetahui kemampuan bercerita anak usia dini di TK pengawas 2 sebelum penerapan media boneka dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui kemampuan bercerita anak usia dini di TK pengawas 2 setelah penerapan media boneka dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis perbedaan kemampuan bercerita anak usia dini sebelum dan sesudah penggunaan media boneka. Dan yang terakhir, membuktikan secara kuantitatif pengaruh media boneka terhadap peningkatan kemampuan bercerita anak usia dini di TK pengawas 2. Slide selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaatnya secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang secara teoritis yaitu menambah wawasan tentang penggunaan media dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman tentang perkembangan keterampilan bercerita anak, menambah literatur mengenai media pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini,
mengembangkan teori-teori pembelajaran yang menggunakan media interaktif, meningkatkan pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak, dan mengkontribusi pada teori pendidikan kreatif dan inovatif. Untuk manfaat praktisnya, bagi anak meningkatkan kemampuan bercerita dan bahasa anak secara holistik, untuk bagi guru, membantu meningkatkan keterampilan pengelolaan kelas dan memfasilitasi pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Untuk lembaga PAUD, sebagai dasar pertimbangan dalam mengintegrasikan media boneka ke dalam kurikulum PAUD dan pelajaran guru. Yang terakhir yaitu bagi peneliti seperti saya sebagai referensi untuk merancang strategi pembelajaran bahasa yang lebih kreatif dan komunikatif. Slide selanjutnya, kajian teori tentang pembelajaran anak. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan jenjang pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi fondasi awal bagi perkembangan anak. Pada masa usia dini, anak berada di periode yang sering disebut sebagai golden age, yaitu masa ketika perkembangan otak berlangsung sangat pesat dan anak sangat peka terhadap berbagai bentuk stimulasi dari lingkungan. Slide selanjutnya. Kerangka berpikir saya seperti ini yaitu dengan media boneka tangan, memicu minat, perhatian, dan rasa. Anak lebih berani dan aktif. Untuk Y, kemampuan bercerita, yaitu ada 5 indikator. Kelancaran, penguasaan, dan keteruntutan, dan keberanian. Slide selanjutnya. Metodologi penelitian. Penelitian relevan berfungsi sebagai landasan peneliti yang menunjukkan bahwa variabel dan peneliti memiliki hubungan yang telah dikaji sebelumnya oleh peneliti lain. Selain itu, kajian terhadap penelitian ini terdahulu membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian yang dilakukan, baik dari segi persamaan maupun perbedaan. Penelitian ini dilakukan karena sama-sama menekankan peran media boneka sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak usia dini. Namun perbedaannya terletak pada konteks dan lokasi. Penelitian di mana penelitian ini secara khusus lakukan di TK pengawas 2 dengan karakteristik anak dan lingkungan yang berbeda. Slide selanjutnya. Treatment dan analisis data. Penelitian ini menggunakan desain Wargrave Pretest Post-Test DESI, yaitu desain penelitian melibatkan satu kelompok subjek tanpa kelompok pembanding. Pada desain ini, subjek penelitian diberikan tes awal, yaitu pretest, untuk mengetahui kemampuan awal bercerita anak sebelum rapat pemberitaan. Selanjutnya, subjek penelitian diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan media boneka tangan. Setelah perlakuan selesai, subjek diberikan tes akhir yang dinamakan adalah post-test untuk mengetahui perubahan atau peningkatan kemampuan bercerita anak. Slide selanjutnya. Penutup. Terima kasih untuk peningkatan karakter anak, pengaruh media boneka terhadap kemampuan bercerita anak. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari teman saya, Ibu Iis Rohani. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Aba Ahmad Fahrul Razi MPD,
serta Bapak Andri Kurniawan, SPD, MPD, dan sekalian teman-teman yang saya cintai. Dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Iis Rohani dari kelompok 7. Baik, hari ini teman saya akan mempresentasikan yang bernama Bu Nurul Soidah yang berjudul Integrasi Nilai Pendidikan Karakter melalui Storytelling Interaktif untuk mengurangi perilaku bullying anak usia dini. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah betul. Bisa. Sudah ini. Master. Oke, baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul ada ini enggak? Baik, akan saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Ahmad Bahrul Razi MPD dan Bapak Andri Kurniawan MPD dan teman-teman RPL yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Nurul Soidah dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Integrasi Nilai Pendidikan Karakter melalui Storytelling Interaktif untuk mengurangi perilaku bullying pada anak usia dini. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu abstrak. Isi dari abstrak yaitu manifestasi perilaku perundungan atau bullying pada anak usia dini kerap kali terabaikan akibat adanya bias pandangan yang menganggap fenomena tersebut sekedar dinamika bermain normatif. Padahal tindakan agresif yang tidak diintervensi sejak dini berisiko mengkristal menjadi pola perilaku antisosial kronis pada masa dewasa. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi metode storytelling interaktif sebagai instrumen preventif dalam menginternalisasi nilai-nilai karakter sekaligus mereduksi kecenderungan perundungan di lingkungan sekolah, di mana pada penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK. Studi ini melibatkan peserta didik usia 4-6 tahun, di mana temuan lapangan mengidentifikasikan bahwa keterlibatan aktif anak dalam proses narasi mampu menstimulasi kemampuan regulasi emosi, mengeskalisasi sensitivitas empati, serta menekan frekuensi friksi sosial atau tindakan agresif antar anak secara signifikan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Interaksi sosial pada anak usia dini seringkali diwarnai oleh konflik antar teman sebaya, di mana perilaku intoleran tersebut seperti pengucilan, kawan, intimidasi verbal, yaitu melalui ejekan, itu bisa membuat tindakan fisik yang lebih eksklusif seperti merampas alat bermain, di mana itu merupakan presentasi nyata dari fenomena bullying prasekolah yang mulai marak terjadi.
Dalam perspektif pendidik atau orang tua, terkadang masih menganggap bahwa pola interaksi agresif ini sebagai bentuk keisengan belaka, sehingga penanganannya menjadi terlambat. Jika pola antisosial ini dibiarkan tanpa intervensi, fondasi kesejahteraan emosional anak akan terdistorsi, baik dari sudut pandang korban yang berisiko mengalami trauma psikologis maupun pelaku yang tumbuh dengan penurunan kepekaan moral. Salah satu artikulasi pedagogis yang paling relevan dengan karakteristik kognitif anak usia prasekolah adalah metode mendongeng atau storytelling, di mana tokoh pendidikan karakter tersebut yaitu yang bernama Thomas Licona, di mana Thomas Licona menegaskan bahwa pembentukan karakter yang utuh harus melibatkan 3 komponen utama, yaitu pengetahuan moral atau moral knowing, yang selanjutnya yaitu perasaan moral atau moral feeling, dan tindakan moral yaitu moral action. Dalam metode mendongeng konvensional yang bersifat satu arah, cenderung menempatkan anak sekedar sebagai pendengar yang pasif, sehingga penerapan nilai mulai kurang optimal pada aspek tindakan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu berdasarkan latar belakang fenomena bullying anak usia dini dengan karakteristik metode pembelajaran yang digunakan, maka ada 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana strategi mengintegrasikan nilai pendidikan karakter menggunakan metode storytelling interaktif pada anak usia dini. Yang kedua yaitu apakah implementasi metode storytelling interaktif dapat mengurangi intensitas perilaku bullying pada anak usia dini. Dan yang kedua yaitu tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu ada 2 juga. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang tahapan integrasi nilai pendidikan karakter melalui metode storytelling interaktif pada anak usia dini. Yang kedua yaitu untuk mengkaji dan membuktikan efektivitas metode storytelling interaktif dalam reduksi kecenderungan perilaku bullying pada anak usia dini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Definisi operasional judul. Yang pertama yaitu integrasi nilai pendidikan karakter. Pengintegrasian nilai karakter dalam konteks ini yaitu upaya sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk memasukkan komponen moral pembentukan kepribadian, khususnya aspek empati dan perilaku menolong ke dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran anak-anak. Penanaman nilai ini tidak bersifat mendikte, melainkan menekankan atau melekatkan ke dalam aktivitas harian di dalam kelas melalui 3 fase. Yang pertama yaitu fase orientasi emosi dasar. Yang kedua yaitu diskusi reflektif di tengah cerita. Serta yang terakhir yaitu aktivitas role playing atau bermain peran pasca cerita tersebut. Yang kedua yaitu storytelling interaktif. Storytelling interaktif adalah teknik mendongeng 2 arah yang secara sengaja melibatkan partisipasi aktif anak sebagai pendengar sekaligus mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, saya bertindak sebagai atau seorang guru bertindak sebagai fasilitator
yang menggunakan media visual seperti boneka tangan atau buku cerita bergambar dan menghentikan narasi pada titik konflik cerita. Pada momen jeda tersebut, anak-anak distimulasi untuk melakukan intervensi verbal, memberitahukan argumen, serta ikut menentukan revolusi jalan keluar dan diambil oleh tokoh cerita tersebut. Yang ketiga yaitu perilaku bullying pada anak usia dini. Perilaku bullying pada anak usia dini pada fase ini didefinisikan sebagai tindakan agresif, intimidatif, dan intoleran yang dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak secara sengaja terhadap rekan sejawat. Dalam skala PAUD, perilaku ini dibatasi ada 3 indikator konkret, yaitu yang pertama agresif verbal. Tindakan yaitu berupa tindakan mengejek, memanggil teman dengan sebutan buruk, atau meneriaki rekan dengan nada mengintimidasi. Yang kedua yaitu agresif fisik ringan, yaitu tindakan merampas alat bermain atau belajar secara paksa atau mendorong dan menghalangi teman yang ingin ikut bermain. Yang ketiga yaitu pengucilan sosial, di mana tindakan tersebut yaitu sengaja mengisolasi atau melarang anak tertentu untuk bergabung di dalam kelompok bermain di kelas. Reduksi perilaku bullying dinyatakan berhasil apabila frekuensi kemunculan ketiga indikator di atas mengalami penurunan yang signifikan di setiap siklus tindakan, diiringi dengan meningkatnya perilaku prososial anak di kelas. Metode penelitian dalam studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan kerangka penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dan subjek dalam penelitian ini yaitu anak peserta didik 5-6 tahun. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi partisipasi terstruktur menggunakan lembar indikator perkembangan sosial emosional anak dan melalui wawancara mendalam dengan guru kelas dengan catatan melalui jurnal anekdot dan perubahan perilaku sosial anak yang berkala. Hasil pembahasan dari metode ini yaitu strategi konstruksi naratif, yaitu yang pertama yaitu proses penanganan nilai moral dan pencegahan bullying lewat cerita tidak dilakukan secara doktriner, melainkan melalui rekonstruksi alur dongeng partisipasi yang terbagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase prakondisi, di mana pendidik memadu fokus anak melalui stimulus visual atau boneka tangan untuk mengenali berbagai spektrum emosi anak, seperti rasa sedih, kecewa, takut, atau bahagia. Yang kedua yaitu fase intervensi naratif dalam kurung diskusi tengah cerita. Pada titik klimaks konflik cerita tersebut, saat tokoh utama diasingkan atau diejek oleh kelompoknya, guru menghentikan narasi sejenak. Pendidik mengajukan pertanyaan retoris reflektif. Yang ketiga yaitu fase internalisasi nilai. Anak-anak diajak merefleksikan konsekuensi dari perbuatan buruk dari tokoh cerita yang dibahas tersebut. Di mana menurut pakar penanganan perundungan Barbara Coloroso, memutuskan rantai kekerasan pada anak dimulai dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas dampak emosional yang dirasakan oleh korban. Melalui pemahaman bahwa perundungan membawa penderitaan bagi emosi orang lain.
Yang kedua yaitu reduksi perilaku perundungan dan meningkatkan empati. Berdasarkan analisis tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan indikator perilaku anak secara impresif. Sebaliknya, indikator perilaku prososial mengalami eskalasi, di mana anak-anak mulai terbiasa menggunakan komunikasi asertif, menunjukkan inisiatif dan berbagi mainan dan merangkul rekan sejawat yang mengindikasi mengalami pengucilan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian di atas, pendekatan storytelling interaktif terbukti memiliki efektivitas yang tinggi dalam memitigasi anomali perilaku perundungan pada fase anak usia dini. Dinamika dongeng yang partisipatif mampu menjembatani konsep nilai karakter yang abstrak dan bentuk respon sosial konkret yang mudah dipahami oleh penalaran anak. Melalui pembiasaan stimulasi empati ini, lembaga PAUD dapat mentransformasi ekosistem pembelajarnya menjadi lingkungan yang inklusif dan aman, sportif, serta terbebas dari benih-benih kekerasan sejak usia dini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari teman saya. Bila ada kata atau tidak sopan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Andes Ahmad Fahrul Razi MPD, dan Bapak Andri Kurniawan MPD, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Saidah. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Wirid Jinariati, saya sendiri Nurul Saidah, dan Ibu Isra Rohani, maaf. Presentasi yang selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Ibu Wiwi Dinariati dengan judul Pengaruh Permainan Monopoli terhadap Kemampuan Berhitung Anak Usia 5-6 tahun di TK Pengawas 2 Rungkut, Surabaya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ahmad Fahrul Razi, MPD, dan Bapak Andri Kurniawan, SPD MPD, serta teman-temanku semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Wiwi Dinariati dengan nomor NIM 249008023. Saya akan mempresentasikan makalah pada mata kuliah seminar kepautan dengan judul Pengaruh Permainan Monopoli terhadap Kemampuan Berhitung Anak Usia 5-6 tahun di TK Pengawas 2 Rungkut, Surabaya. Pada latar belakang saya, di era globalisasi ini, pendidikan di PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak yang memiliki moral akhlak yang baik, kreativitas, inovasi, serta kemampuan yang kompetitif. Tujuan pendidikan di PAUD tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang keilmuan,
melainkan lebih pada persiapan anak agar dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan dengan baik. Dalam penggunaan media pembelajaran, dapat meningkatkan semangat belajar serta memudahkan pemahaman pesan dan informasi dalam proses belajar mengajar. Selain itu, penggunaan media juga dapat membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan menarik. Dalam hal ini, media permainan dapat disesuaikan dengan mata pelajaran atau materi yang akan diajarkan. Salah satu untuk media pembelajarannya yang dapat digunakan adalah permainan. Ruang lingkup dan pembatasan masalah. Pada pembatasan masalah di sini adalah yang bersangkutan dengan keterbatasan yang ada pada penelitian, antara lain yang pertama, penelitian ini difokuskan pada pengaruh permainan monopoli terhadap kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, penelitian ini dibatasi pada anak usia 5-6 tahun pada TK Pengawas 2 Rungkut, Surabaya. Rumusan masalahnya adalah dari berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan dijelaskan di atas, maka diperoleh rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah permainan monopoli berpengaruh terhadap kemampuan berhitung pada anak usia 5-6 tahun di TK Pengawas 2 Rungkut, Surabaya? Dalam tujuan penelitian saya, yaitu rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan monopoli terhadap kemampuan berhitung pada anak usia 5-6 tahun di TK Pengawas 2 Rungkut, Surabaya. Variabel penelitiannya adalah pada variabel X adalah permainan monopoli dan variabel Y adalah kemampuan berhitung. Definisi operasional variabel. Yang pertama, penggunaan permainan monopoli adalah suatu bentuk alat permainan edukatif berbasis papan modifikasi secara khusus untuk anak usia 5-6 tahun dengan pemahaman konsep berhitung seperti dengan cara melempar dadu, menghitung langkah, mengenali angka, simbol, dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengembangan kemampuan berhitung pada anak usia 5-6 tahun adalah meningkatkan kemampuan berhitung, mengenal angka, dan simbol. Pada landasan teori, menurut Jun 2013-278, menggunakan media permainan monopoli dalam kegiatan pembelajaran memberikan dampak positif terhadap kemampuan berpikir kritis anak dalam menyelesaikan masalah. Menurut Big et al. 2014-24 mengatakan bahwa permainan monopoli dalam pembelajaran juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada anak dalam menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi dari tantangan yang ada serta mendorong keterampilan kerjasama dan kelompok. Kerangka berpikirnya yaitu anak kurang mampu dalam berhitung, kemudian menggunakan media permainan monopoli dan mempunyai indikator mengenal dan memahami lambang bilangan, melakukan operasi hitung sederhana, mengurutkan bilangan, serta menghitung dan menjumlahkan benda. Pada hipotesisnya, ada pengaruh permainan monopoli terhadap kemampuan berhitung anak. Hipotesis penelitiannya yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh pada permainan media monopoli terhadap kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun di TK Pengawas 2 Rungkut, Surabaya. Pada metode penelitian populasinya, menurut Amin dan kawan-kawan 2023, populasi merupakan keseluruhan elemen di dalam penelitian, yaitu objek dan subjek, dengan karakteristik dan ciri-ciri tertentu
Jadi populasi merupakan seluruh anggota kelompok individu peristiwa atau benda yang berada pada suatu tempat dan terencana menjadi target kesimpulan hasil akhir untuk suatu penelitian populasi. Di dalam penelitian adalah keseluruhan anak kelompok TKB di TK Pengawas 2 dengan jumlah 73 siswa. Sampelnya yaitu menurut Amin dan kawan-kawan 2023, sampel bisa diartikan menjadi bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya. Pada suatu penelitian, dengan kata lain sampel adalah sebagian dari populasi. Untuk mewakili seluruh populasi sampel yang dipakai di dalam penelitian adalah sekitar anak 15 yang ada pada TK Pengawas 2 Rungkut, Surabaya. Ada 3 pada teknik pengumpulan data, yaitu observasi, di mana peneliti ikut melaksanakan pengamatan secara langsung atau partisipatif. Kemudian yang kedua, dokumentasi, sebuah data yang diperlukan pada saat penelitian. Yang ketiga adalah tes, berupa pertanyaan yang harus dipilih dan dijawab karena untuk mengukur suatu aspek dari individu yang dites. Kemudian pada teknik pengumpulan data, teknik analisisnya yaitu digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji T yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dan perbedaan nilai rata-rata. Ini adalah instrumennya, yaitu di mana ada variabel kemampuan berhitung. Di kompetensi dasarnya yaitu ada 3. Yang pertama, mengenal konsep bilangan, seperti menghitung dan mengurutkan bilangan. Yang kedua, menghitung penjumlahan dan pengurangan serta banyaknya benda. Dan yang ketiga, mengenal bentuk pola geometri. Pada tingkat pencapaian perkembangan anak mampu mengenal konsep bilangan seperti menghitung dan mengurutkan. Dan yang kedua, anak mampu menghitung penjumlahan dan pengurangan serta banyaknya benda. Yang ketiga, anak mampu mengenal bentuk atau pola geometri. Nah, ini adalah bentuk media monopolinya. Nah, nanti anak-anak di sini kelompok untuk bermain monopoli dengan menghitung benda, mengelompokkan, serta mengenal bentuk geometri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.